Ada 143 perusahaan asing yang ingin antri masuk ke Indonesia, dan 143 perusahaan asing ini menanti kepastian, yaitu pengesahan RUU Cipta Kerja. Coba bayangkan, RUU ini adalah menggantikan RUU yang lama pada tahun 2003 yang lalu, hampir 17 tahun yang lalu. Otomatis RUU Cipta Kerja ini akan diperbarui dan akan menarik banyak investasi yang masuk. Bayangkan ada 143 perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia karena menanti pengesahan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Bayangkan jika 143 perusahaan asing ini masuk ke Indonesia, maka tidak akan ada lagi pengangguran. Ya, kemungkinan mengurangi pengangguran di Indonesia. Dan di sini banyak sekali hoax yang tersebar tentang RUU Cipta Kerja. Dan hoax yang sangat buruh tidak suka adalah ketika RUU Cipta Kerja disahkan, pesangon karyawan hilang. Nyatanya pesangon tetap ada di RUU Cipta Kerja yang baru ini. Dan banyak sekali hoax seperti uang UMK dihapus. Kenyataannya UMK tetap ada. Malahan di RUU Cipta Kerja, gaji kalau bisa di atas UMK. Dan yang paling marak hoax tentang RUU Cipta Kerja adalah hak cuti karyawan dihapus. Seperti hak cuti khitanan, hak cuti nikah. Padahal faktanya hak cuti itu tetap ada. Outsourcing juga diganti seumur hidup. Nyataannya juga bukan seperti itu. Dan benarkah tidak ada karyawan tetap? Kenyataannya juga masih ada karyawan tetap di RUU Cipta Kerja yang baru. Apakah perusahaan mem-PHK sepihak? Kenyataannya kalau ada perusahaan yang mem-PHK sepihak, maka perusahaan tersebut memberikan pesangon kepada karyawan yang di-PHK sebesar 19 kali lipat dan 6 gaji dibayar oleh pemerintah. Jadi PHK menerima pesangon 25 kali lipat dari gaji. Apakah jaminan kesehatan sosial hilang? Kenyataannya di RUU Cipta Kerja sekarang tetap masih ada. Benarkah protes ada ancaman PHK? Kenyataannya bisa tetap protes, tapi jangan anarkis. Kalau anarkis kemungkinan bisa di PHK. Benarkah hari libur pada tanggal merah tidak ada penambahan cuti? Faktanya, sejak dulu penambahan hari libur dan tanggal merah tidak diatur dalam undang-undang yang lama tahun 2003, tetapi kebijakan dari pemerintah. Hoak yang selama ini menjadi trending akhirnya buru-buru melakukan demonstrasi besar-besaran. Padahal RUU Cipta Kerja adalah menarik investasi perusahaan asing masuk di Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia karena lapangan kerja akan tercipta banyak dan juga akan menambah cuan masuk ke Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baru disahkan RUU Cipta Kerja, rupiah langsung juara Asia. Pengesahan rancangan undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah memberikan sistemen positif kepada indeks harga saham gabungan IHSG. Lalu bagaimana dengan rupiah? Melansir data Reuters, Selasa 6 Oktober 2020, nilai tukar rupiah sore ini menguat 70 poin atau 0,47% dari posisi sebelumnya ke level 14.720. Direktur Anugrah Mega Investama Han Kue menilai penguatan rupiah itu sebagian dipengaruhi oleh pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, meskipun didorong juga dari sisi eksternal terkait kondisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semakin membaik.
Memang karena Omnibus Law harusnya menguat, tapi sentimen Trump juga membantu karena Trump keluar dari rumah sakit, orang-orang jual lagi dolar AS dan mulai bergerak lagi masuk ke mata uang yang berisiko, ucapnya kepada detik.com. Omnibus Law memang diyakini oleh dunia usaha untuk membenahi regulasi yang tumpang tindih. Oleh karena itu, menurut Hans, UU Sapu Jagat itu bisa mendatangkan lebih banyak investasi langsung asing atau foreign direct investment. Oleh karena itu, lanjut Han, dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja bisa mendorong masuknya dana asing ke Indonesia, meskipun untuk mencapai itu butuh waktu. Karena diperlukan berbagai aturan turunannya, dia memprediksi rupiah bisa terus menguat ke level 14.400 dalam jangka pendek. Nilai tukar rupiah menguat tajam melawan dolar Amerika Serikat di awal perdagangan hari ini, Selasa 6 Oktober. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja membuat rupiah perkasa. Melansir dari data Refinitiv, rupiah melesat 1,28% di pembukaan perdagangan ke 14.600 rupiah. Sayangnya level tersebut menjadi yang terkuat bagi rupiah hari ini. Penguatan sempat terpangkas hingga tersisa 0,34%. Namun penguatan tersebut, rupiah sekaligus menjadi juara alias mata uang terbaik di Asia pada hari ini. Maklum saja, mayoritas mata uang utama Asia melemah melawan dolar AS hingga pukul 13 waktu 7 Indonesia bagian barat. Selain rupiah, hanya yen, Jepang, dan baht Thailand yang menguat. Itu pun tidak sebesar rupiah. Yuan Cina masih belum berlaga karena libur hingga tanggal 8 nanti. Fakta rupiah menguat tajam di saat mata uang utama Asia lainnya melemah menunjukkan ada sentimen kuat dari dalam negeri. Rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan rancangan undang-undang RUU Cipta Kerja Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang resmi. Pengesahan tersebut baru akan direspon pelaku pasar hari ini. Pengesahan undang-undang ini seharusnya dipandang sebagai sentimen positif, namun memang dampaknya tidak bisa dirasakan segera, kata Welian Wiranto, ekonom OCBC seperti dikutip dari Reuters. Sementara itu, Head of Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma berpendapat Omnibus Law diharapkan menjadi katalis positif bagi iklim investasi di Indonesia, kendati saat ini sedang menghadapi pandemi ini. Cukup memberikan harapan, walau kalau dilihat maksimum pesangon masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara pesaing, katanya saat dihubungi CNBC Indonesia. Surya melanjutkan, memang di saat pandemi ini investor masih akan cenderung wait dan see dalam berinvestasi, namun adanya perbaikan dari sisi regulasi diharapkan bisa memberikan katalis positif. Sayangnya, isu resesi Indonesia kembali menggerogoti penguatan rupiah. Resesi di kuartal 3 2020 sudah pasti akibat lesunya perekonomian, tetapi beberapa dalam kontraksi produksi domestik bruto PDB yang masih menjadi misteri. Di kuartal 2 2020 lalu PDB mengalami kontraksi 5,32 year on year. Satu lagi tanda kelesuan ekonomi Indonesia terlihat, semakin terkonfirmasi bahwa Indonesia sudah masuk masa resesi ekonomi. Tanda tersebut adalah keyakinan konsumen Bank Indonesia melaporkan periode September 2020 sebesar 83,4, turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 86. IKK menggunakan angka 100 sebagai titik mula. Kalau masih di bawah 100 maka artinya konsumen punya persepsi yang pesimistis menghadapi samudra ekonomi saat ini dan beberapa bulan mendatang. Kali terakhir IKK berada di atas 100 adalah pada Maret 2020 dan pada April 2020 sempat berada di titik terendah sejak 2005. Selepas itu IKK kembali membaik dengan kenaikan selama 3 bulan beruntun. Namun pada September 2020 laju kenaikan itu terhenti. IKK kembali terkoreksi.